Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Mafdal Islami, NIT 2541077 dari kelas Nautika 2A. Dan kali ini saya ingin melakukan presentasi teknologi informasi terkait seputar teknologi. Baik, apa yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah mengenal komputer, mulai dari definisi, cara kerja, dan siklus pemrosesan data. Yang kedua ada komponen komputer terkait perangkat input, proses, penyimpanan, dan output. Yang ketiga ada aplikasi Microsoft Word. Kita akan menjelaskan terkait pengertiannya, sejarah singkat, dan fitur-fitur utamanya. Dan ada juga kombinasi kontrol di Word yang merupakan shortcut keyboard dasar hingga lanjutan yang bertujuan memudahkan kita agar tidak menggunakan mouse lagi. Yang kelima ada Microsoft Excel, ada pengertian elemen dan fungsi utamanya. Yang keenam adalah integrasi Excel ke Word, yaitu menggabungkan data antara aplikasi Office. Yang pertama, apa itu komputer? Komputer merupakan perangkat elektronik yang mampu menerima data atau input, mengolah data tersebut sesuai instruksi atau program yang diberikan. Kita akan menyebut ini sebagai proses. Kemudian akan menghasilkan informasi yang disebut output, lalu menyimpannya untuk digunakan kembali di kemudian hari. Kata komputer berasal dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung. Karena pada awalnya perangkat ini memang dirancang khusus untuk membantu perhitungan matematis yang rumit. Secara umum, komputer bekerja berdasarkan konsep IPOS, input, proses, output, dan yang terakhir adalah storage. Setiap aktivitas yang dilakukan komputer, mulai dari mengetik dokumen, memutar video, hingga menjelajah internet, selalu mengikuti alur kerja tersebut secara sistematis dan berulang. Yang saya maksud sebagai siklus IPOS adalah input, data dimasukkan melalui perangkat seperti keyboard, mouse, and scanner. Yang kedua ada proses, di mana data akan diolah oleh CPU sesuai instruksi program yang kita inginkan. Lalu akan keluar hasilnya yaitu output. Hasil olahan ditampilkan melalui monitor, printer maupun speaker. Dan data yang dihasilkan tersebut pada akhirnya akan disimpan di storage atau media penyimpanan untuk kita pakai kembali jika kita membutuhkannya. Selanjutnya ada komponen hardware, termasuk input dan output. Hardware adalah seluruh perangkat keras komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Berdasarkan fungsinya, hardware kita bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu perangkat input. Ada 5 jenis yang saya berikan contohnya. Yang pertama ada keyboard yang kita gunakan untuk mengetik teks dan perintah. Yang kedua ada mouse, menggerakkan kursor dan memilih objek pada monitor. Scanner untuk memindai dokumen dan gambar fisik. Mikrofon itu merekam memasukkan suara, dan yang terakhir adalah webcam untuk menangkap gambar dan video. Terkait perangkat output adalah perangkat untuk menampilkan hasil pengolahan data dari perangkat input. Saya berikan 5 contohnya, yaitu monitor menampilkan tampilan visual, printer mencetak dokumen kertas, speaker mengeluarkan suara dan audio, proyektor menampilkan gambar ke layar besar, headphone menampilkan audio secara personal. Selanjutnya komponen-komponen hardware, proses dan penyimpanan. Komponen pertama ada CPU atau sering kita sebut sebagai prosesor, yang merupakan otak komputer yang akan mengeksekusi instruksi dan melakukan seluruh perhitungan logika serta aritmatika. Yang kedua ada RAM atau biasa kita sebut memori sebagai di HP kita, difungsikan sebagai penyimpanan data sementara yang sedang diproses agar dapat diakses oleh CPU dengan cepat. Yang ketiga ada motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan seluruh komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi. Yang keempat HDD atau SSD yang bertujuan sebagai media penyimpanan permanen untuk sistem operasi, aplikasi, dan seluruh berkas pengguna. Yang kelima ada power supply atau kita singkat sebagai PSU yang mengubah arus listrik menjadi sumber daya yang digunakan untuk seluruh komponen. Dan yang terakhir ada VGA card, mengolah dan menghasilkan tampilan grafis, penting untuk desain gaming dan editing video. Selanjutnya, apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah data atau pengolah kata
yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation sebagai bagian dari aplikasi Microsoft Office. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada tahun 1983 dan kini menjadi salah satu program pengolah kata paling banyak digunakan di dunia, baik untuk keperluan pendidikan, perkantoran, maupun pribadi. Secara umum, Word berfungsi untuk membuat, mengedit, menformat, menyimpan, dan mencetak dokumen berbasis teks seperti surat, laporan, makalah, skripsi, proposal, hingga dokumen resmi lainnya. Word menyediakan berbagai alat bantu penformatan, mulai dari pengaturan huruf atau kita sebut font, paragraf, spasi, penomoran halaman, penyisipan gambar dan tabel, hingga fitur kolaborasi daring yang membuat proses penyusunan dokumen menjadi lebih cepat, rapi, dan profesional. Kita dapat melihat fungsi utama Word pada bagian kanan video saya. Dan selanjutnya, fitur-fitur utama yang ada di Microsoft Word adalah formatting teks, mengatur jenis huruf, ukuran, warna, cetak tebal, dan gaya, style secara fleksibel. Yang kedua, tabel dan grafik. Bertujuan untuk menyisipkan tabel data maupun grafik untuk menyajikan informasi secara terstruktur. Yang ketiga ada bullet and numbering, membuat daftar berpoin atau bernomor untuk menyusun poin-poin penting secara rapi. Ada fitur find and replace, mencari kata tertentu dalam dokumen dan menggantinya secara otomatis dengan cepat. Lalu ada mail merge, menggabungkan dokumen induk dengan sumber data seperti Excel untuk surat massal. Dan ada print and export, mencetak dokumen langsung atau mengekspornya ke format PDF dan format lain. Shortcut keyboard berikut mempercepat pekerjaan sehari-hari saat mengetik dan mengedit dokumen. Yang pertama ada Ctrl N, New, digunakan untuk membuat dokumen baru. Ctrl O, Open, digunakan membuka dokumen yang tersimpan. Ctrl S digunakan untuk menyimpan dokumen. Ctrl P untuk mencetak dokumen atau kita akan memprintnya. Ctrl C untuk menyalin teks atau objek yang kita pilih. Ctrl X untuk memotong atau cut objek yang kita pilih. Dan Ctrl V untuk menempelkan hasil salinan ataupun hasil cut yang tadi kita pilih. Ctrl Z membatalkan perintah terakhir atau undo. Ctrl Y mengulang perintah yang dibatalkan, redo. Ctrl A untuk memilih seluruh isi dokumen atau select all. Ctrl B untuk menebalkan teks yang kita pilih atau bold. Ctrl I untuk memiringkan teks italic. Dan Ctrl U untuk memberi garis bawah underline pada teks yang dipilih. Dan yang terakhir ada Ctrl W untuk menutup dokumen yang sedang kita buka. Selanjutnya kombinasi kontrol di Word lanjutan mulai dari Ctrl E, Center, Ctrl L, rata kiri, Ctrl R, rata kanan, Ctrl Y, rata kiri kanan, Justify, Ctrl F untuk mencari kata dalam dokumen atau find, Ctrl H untuk mencari dan mengganti kata, replace, Ctrl K untuk menyisipkan hyperlink, Ctrl plus Home untuk menuju ke awal dokumen, dan Ctrl N untuk menuju ke akhir dokumen. Ctrl plus Enter menyisipkan page bridge atau halaman baru, dan Ctrl 1 atau 2 untuk mengatur spasi baris 1 atau 2. Ctrl Shift plus C untuk menyalin format teks dalam kurung format painter. Ctrl Shift plus N mengubah gaya menjadi normal, dan Ctrl Alt 1 menerapkan gaya heading 1. Selanjutnya, apa itu Microsoft Excel? Excel adalah perangkat lunak pengolah angka atau spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari paket Microsoft Office. Excel digunakan untuk mengolah, menghitung, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom yang disebut sebagai sel, yang tersusun dalam kerja worksheet. Keunggulan utama terletak pada kemampuannya melakukan perhitungan otomatis menggunakan rumus formula dan fungsi seperti sum, average, if, hingga VLOOKUP. Selain itu, Excel juga dilengkapi fitur untuk membuat grafik, table pivot, serta pengurutan dan penyaringan data, sort and filter, sehingga sangat berguna untuk pengelolaan data keuangan, akademik maupun administratif. Di bagian kanan kita dapat melihat berbagai elemen utama Excel mulai dari cell, sheet, workbook, formula bar, formula and function, dan juga chart. Next, fungsi utama Microsoft Excel digunakan untuk analisis dan visualisasi data,
perhitungan otomatis, pengelolaan data table, pivot table, pembuatan laporan keuangan, dan sumber data untuk aplikasi lain. Cara integrasi data Excel Word. Yang pertama kita bisa menggunakan copy paste biasa, blok data pada Excel, Ctrl C, lalu tempel di Word, Ctrl V. Data akan disisipkan sebagai tabel statis Word yang tidak lagi terhubung dengan file Excel asas. Yang kedua ada paste special link. Gunakan home, paste, paste special, and paste link. Data di Word akan otomatis terupdate setiap kali data pada file Excel sumber diubah. Yang ketiga ada insert object. Pilih menu insert, klik object, lalu create from file. Lalu arahkan ke file Excel. Cara ini menyisipkan lembar kerja Excel secara utuh ke dalam Word. Dan yang keempat ada mail merge. Gunakan mailings, select recipients, and use an existing list untuk menghubungkan Word dengan data Excel. Ini cocok untuk membuat surat massal bagi yang ingin. Rangkuman materi saya adalah komputer itu merupakan perangkat elektronik pengolah data yang bekerja melalui siklus IPOS, input, process, output, and storage. Yang kedua ada komponen komputer yang merupakan perangkat input, output, serta proses dan penyimpanan, contohnya seperti CPU, RAM, and SSD or HDD. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata untuk membuat, menformat, dan mencetak dokumen, dilengkapi berbagai shortcut control. Yang keempat ada Microsoft Excel, aplikasi pengolah angka berbasis sel untuk menghitung, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Dan ada integrasi Excel Word sebagai yang terakhir, di mana ini maksudnya adalah data Excel dapat disisipkan ke Word melalui copy paste, paste link, insert objects, maupun mail merge. Saya rasa itu saja yang dapat saya bawakan terkait materi seputar teknologi. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.